Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait software project management ya. Kita ketahui dulu apa sih yang disebut dengan project ya, sesuai yang ada di buku yang sudah saya sampaikan di awal ya. Project itu sebenarnya adalah unik ya, penciptaan sesuatu yang unik, baik itu produk, layanan, atau sesuatu yang dihasilkan dari sebuah aktivitas, itu disebut dengan project. Nah, project itu dekat atau dengan kata temporary, unique ya. Temporary biasanya project itu ada start date-nya dan finish-nya atau ada end-nya, makanya dia dikenal dengan temporary. Nah, kemudian unique yang artinya outcome-nya itu bisa material, service, atau hasil yang lainnya seperti itu. Sedangkan yang ketiga, a series of related activities. Jadi sebuah project itu pasti ada sequence aktivitasnya yang saling berhubungan. Bisa jadi activity A itu diselesaikan activity B itu dapat diselesaikan jika activity A sudah selesai, misalnya seperti itu. Jadi itu disebut dengan project. Project itu berarti sesuatu penciptaan yang menghasilkan produk, service, atau hasil lain yang terkait dengan aktivitas seperti itu, hasil dari sebuah aktivitas. Nah, related dengan temporary yang biasanya ada start dan end-nya, kemudian unique karena menghasilkan sesuatu, kemudian ada series activities-nya seperti itu. Nah, sedangkan project management itu adalah aplikasi dari pengetahuan, skill, alat, dan teknik untuk mencapai suatu spesifik target ya, dengan spesifik budget dan waktu yang ditentukan. Itu disebut dengan project management. Jadi dia adalah aplikasi pengaplikasian dari pengetahuan, skill, tool, dan teknik untuk mencapai suatu spesifik target dengan spesifik budget dan waktu yang tertentu seperti itu. Nah, project management process ya ini melibatkan sequence, yaitu urutan aktivitas yang dapat diinterpretasikan sebagai sebuah proses. Nah, ini bisa dilihat pada gambar 8.1 ya. Sebuah project dapat diaplikasikan ke dalam fase-fase project. Ada initiating project, kemudian planning proses ya, kemudian ada executing ya, kemudian ada monitoring and controlling, kemudian ada closing the project. Nah, initial proses fasilitas ini adalah sesuatu di mana memulai sebuah project, fase di mana kita memulai sebuah project. Kemudian planning ya, kalau yang ini biasanya inisial prosesnya itu karena kebutuhan stakeholder misalkan seperti itu. Kalau planning proses itu berarti action untuk menata perencanaan tujuan yang berupa scope, misalkan scope dan tujuan dari sebuah project. Nah, di sana itu biasanya ada scope, ruang lingkup, kemudian outcome yang dibutuhkan, yang diinginkan. Nah, biasanya di planning itu ada seperti itu. Kemudian executing proses, yaitu pencapaian secara lengkap dari tujuan yang telah didefinisikan dari perencanaan. Jadi gini, kalau perencanaan itu kan dia membuat sebuah aktivitas yang dimana outcome-nya atau targetnya sudah ditentukan. Nah, kalau executing proses itu adalah proses yang dimana atau tahapan yang dimana pencapaian dari target tersebut yang sesuai dengan planningnya seperti itu. Sedangkan monitoring dan controlling itu adalah proses secara reguler
pengukuran dan monitoring dari progres untuk mengidentifikasi bentuk varian, mengidentifikasi bahwa antara perencanaan dan yang diimplementasikan itu sesuai, atau intinya tidak melebihi waktu dan sebagainya. Jadi sesuai dengan perencanaannya. Dia monitoring dan kontrol, dia mengukur. Kemudian closing proses berarti formally terminasi semua aktivitas dari proyek tersebut. Selesai, complete produk ya. Atau juga bisa jadi cancel project, itu masuk pada closing proses seperti itu. Jadi dalam project management proses itu ada yang namanya 5 fase, yaitu initiating process, planning process, executing process, monitoring and controlling process, dan closing process seperti itu. Nah, area dari project management itu menurut project management body of knowledge ya, ini menyampaikan terjadi integration management. Jadi due to many relationship. Jadi jatuh tempo dari keterhubungan ya, proses aktivitas ya, ini integration management. Bagaimana manajemen integrasinya seperti itu. Kemudian manajemen scope atau scope management dari ruang lingkupnya. Time management berarti manajemen waktunya. Cost management itu adalah manajemen dari biayanya. Quality management berarti kualitas manajemennya seperti apa. Nah, kalau kualitas manajemennya itu bisa dari kualitas kebijakannya, tujuan, standar, dan tanggung jawab dari hasil dari proses tadi seperti itu. Kemudian ada human resource manajemennya, berarti manajemen dari sumber daya manusia yang ada. Kemudian bagaimana yang selanjutnya adalah communication management, yang berarti manajemen dari komunikasinya, atau apakah pengumpulan, distribusi dan sebagainya, itu masuk pada communication management. Kemudian risk management, yaitu resiko, yaitu pengelolaan resiko yang mungkin dihadapi pada pelaksanaan proyek tersebut. Kemudian procurement management. Nah, procurement management itu berarti kita proses yang berhubungan dengan eksternal ya. Proses yang berhubungan dengan eksternal. Jadi manajemen eksternalnya seperti apa? Ya, pengadaan produk, pengadaan layanan, pengadaan support yang mendukung dari project tersebut. Jadi dalam project management area itu ada berapa area nih? Ada sekitar 9 area, yaitu integration management, scope management, time management, cost management, quality management, human resource management, communication management, risk management, dan procurement management. Ini tuh sebenarnya satu area itu sebenarnya bisa jadi satu mata kuliah ya, tapi ini secara singkat saja karena saya hanya menjelaskan dari rekayasa sistem informasi itu ada apa saja. Nah, nanti kalau lebih dalamnya Anda bisa menggali lebih dalam pada setiap area ini. Kemudian spesial aspek dari information system development project management. Nah, ini aspeknya cost and time projection are less reliable. Jadi yang perlu diperhatikan itu aspeknya adalah biaya dan waktu proyek itu kadang tidak bisa diprediksi. Kemudian ada aktivitas yang mungkin berulang ya. Jadi ketika manajemen proyek itu kita biasanya menghilangi aktivitas yang berulang tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah komunikasi itu sangat dibutuhkan ketika masalah itu tidak jelas ya. Jadi ketika misalkan contohnya kita mendefinisikan kebutuhan fungsional, ternyata kebutuhan fungsional tersebut ya karena komunikasinya tidak tidak lengkap atau tidak bagus, maka akan membutuhkan waktu yang lama seperti itu. Kemudian perpindahan dari targetnya bagaimana? Perpindahan dari fase ke fase seperti itu ya. Contohnya ini dari analisis ke desain, dari desain ke coding ke testing gitu. Kemudian incremental scope change-nya. Incremental itu perputaran ya. Misalkan
bisa jadi kan dalam sebuah tahapan pengembangan perangkat lunak, dari desain balik lagi ke analisis, tidak langsung ke coding seperti itu. Inappropriate organization and allocation. Nah, ini biasanya kesalahan nih, kita mengorganisasikan atau mengalokasikan sesuatu. Jadi kalau kita lihat nih, kalau dalam sebuah pengembangan perangkat lunak ya, perhatikan kenapa testing itu lebih banyak waktunya ya, atau lebih tinggi effortnya, karena kita dalam pengembangan perangkat lunak itu paling banyak itu di testing. Waktu yang dibutuhkan paling banyak di testing. Analisis biasa cepat, desain itu cepat, coding cepat, tapi yang testing inilah karena banyak dari user itu baru menemukan kebutuhannya ketika di testing. Seperti itu. Ini adalah spesial aspek dari Information System Development Project Management. Nah, yang pertama dari tahapan fase yang pertama itu adalah project planning. Nah, project planning ini adalah tugas, perencanaan tugas dan perencanaan waktu yang berbeda levelnya, detailnya, include dari penjadwalan dari aktivitasnya. Jadi ini adalah perencanaan dari organisasi project tersebut. Nah, di dalam project planning itu ada activity and time planning. Nah, kita kenal yang disebut dengan WBS ya, work breakdown structure. Ini itu disebut dengan ya, the overall work to be done in the project has to be decomposed into manageable unit. Complex tasks are broken down into subtasks and further refined. The ratio is called a work breakdown structure. Jadi dia itu adalah task yang menghasilkan sesuatu gitu, disebut work breakdown structure atau WBS. Nah, ini skupnya. Nah, kemudian activity sequencing atau precedent graph ini gini, activity sequencing itu begini, mana aktivitas yang memiliki hak yang tertinggi. Misalkan dia itu harus dilakukan dilakukan lebih dulu sebelum aktivitas yang selanjutnya dilaksanakan. Jadi ada yang namanya precedence ya, precedencenya ini jelas banget ya, predecesornya ya, successornya mana itu harus jelas. Jadi sini ada aktivitas yang dimana software arsitektur, database design, dan graphic user interface design itu tidak dapat dilakukan jika belum melakukan requirement specification itu, atau requirement specification tidak dapat dilakukan sebelum requirement analysis seperti itu. Nah, kemudian di sini kita bisa melaksanakan beberapa project atau task ya, WBS ini dilakukan secara bersamaan. Misalkan kita software arsitektur, database design, dan GUI design itu bisa dilaksanakan secara bersamaan. Kemudian baru diintegrasikan sistem tes dan delivery. Kemudian ada delivery installation. Nah, software arsitektur ini juga untuk dapat dilakukan delivery installation perlu ada installation provisions. Jadi disinilah ada activity dan activity atau urutan aktivitas yang dimana tidak boleh diloncat seperti itu. Ini harus diketahui nanti karena ini akan berhubungan dengan ketika nanti di Microsoft Project itu kita tidak boleh loncat gitu, seperti itu. Saya pikir Anda sudah mendapatkan ya manajemen proyek ya di semester berapa itu, semester 6 ya kalau nggak salah ya. Jadi ini mungkin akan membantu Anda lebih memperdalam lagi seperti itu. Nah, di sini. Nah, procedural types ini ada macam-macamnya. Ada finish to start. Kalau yang di sini adalah finish to start. Selesai dulu baru start selanjutnya. Nah, sebenarnya ada finish to finish, start to start, start to finish. Finish to finish itu jadi sesuatu terus selesai jika yang sebelumnya selesai. Start to start. Jadi yang di sana start, di sini juga bisa ikut start. Start to finish. Yang pertama bisa start, kemudian yang di sini juga bisa diselesaikan seperti itu. Jadi ini ada precedent relationship. Nanti kalau Anda mungkin memahami ini sangat sulit ya, kecuali Anda nanti ketemu sudah ada gambaran seperti ini, gambarannya nanti Anda akan memahami mana yang finish to finish, mana start to start, dan start to finish seperti itu.
Kemudian activity research and duration planning. Nah, kalau activity research itu bisa saja dapat berupa orang, keahlian, kemudian peralatan komputer, IT infrastruktur. Nah, biasanya kalau yang seperti ini dapat diestimasikan oleh expert. Jadi kadang kita tidak bisa langsung mengestimasikan, tapi biasanya diestimasikan oleh expert seperti itu. Kemudian activity duration. Ya, ini adalah schedule-nya. Schedule-nya ya, activity duration are needed for scheduling and any other time related project planning. Bagaimanapun mereka sering sangat sulit diestimasikan ya. Kadang juga project itu gagal ya, deadline-nya kadang seperti itu karena hal-hal tertentu. Jadi di sini kita bisa teknik atau estimasinya itu bisa dibantu oleh para expert ya, atau juga bisa menggunakan ini ada konsep namanya 3-point estimation ya. Ada high, landing, to, most likely, optimistic, pessimistic, dan estimate. Jadi ini ada tekniknya gitu. Jadi activity duration itu adalah aktivitas dan waktu yang dibutuhkannya seperti itu. Nah, di sini schedule. Nah, schedule development itu ada banyak metode ya, metode yang digunakan untuk mendukung supporting schedule development ini. Memang saya sih nggak begitu banyak memahami ya ini, nanti mungkin Anda di manajemen project itu dipelajari lebih dalam. Ada critical path method, ada metra potential method, ada program evaluation and review technique atau PERT, kemudian graphical evaluation and review technique atau GERT, dan critical chain method. Nah, ini ada aktivitasnya. Jadi terdiri dari activity-nya, activity description-nya, dan ini predecessor dan duration-nya. Jadi predecessor itu adalah aktivitas ini boleh dilakukan jika aktivitas A udah selesai. Aktivitas C ini boleh dilakukan jika aktivitas B sudah selesai. Begitupun J. Kalau J ini misalkan J integration test ini bisa dilakukan jika E sudah selesai, database implementation, kemudian GUI implementation sudah selesai, dan coding dan unit testing sudah selesai gitu. Jadi ini adalah contohnya. Durasinya berapa hari? Nah, ini ada durasinya seperti itu. Jadi ini terkait schedule development. Masih planning, nanti ada lagi organizingnya. Selanjutnya mungkin nanti di pertemuan berikutnya saya buatkan video lagi. Jadi di sini mungkin sedikit mengingatkan kepada Anda pada mata kuliah manajemen proyek jika sudah pernah. Tapi kalau jika belum, nanti bisa membaca literatur terkait manajemen proyek seperti itu. Itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan Anda bisa menggali lebih dalam. Ini sebagai pemicu Anda untuk mencari tahu apa sih yang disebut dengan manajemen proyek ya. Karena mahasiswa itu harus mandiri belajarnya. Jadi saya sebagai fasilitator Anda membantu memberikan kata kunci yang dimana kata kunci itu menarik Anda untuk mencari tahu seperti itu. Saja saya tutup pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.